Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hirina. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pemasaran di koperasi dan UMKM. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, mempertahankan pelaksanaan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar agar tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan yang dimiliki koperasi dan UMKM dalam manajemen pemasaran. Yang kelemahan dalam koperasi yang pertama yaitu biaya pengolahan input relatif tinggi, sedangkan harga penjualan outputnya itu kurang memadai. Yang kedua itu kualitas barang yang dihasilkan tidak memuaskan sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga itu barang hasil produksinya itu belum dikenal karena kurangnya dalam promosi. Selanjutnya itu ada lemah dalam permodalan, terus rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anggota koperasi. Sedangkan biasanya anggota koperasi kebanyakan itu seperti petani, nelayan, peternak maupun pedagang kecil. Dan juga pula di koperasi belum memiliki tenaga profesional dalam bidang manajemen pemasaran sebagai koordinator dalam pemasaran. Terus daerah pemasarannya itu masih belum mencakup luas, jadi masih di sekitaran lokal. Dan jika di koperasi ini dinilai belum maju, maka salah satu penyebabnya ini belum lancarnya dalam pemasaran. Itu kelemahan dalam manajemen pemasaran di UMKM. Yang pertama itu minimnya modal menjadi paling mendasar. Selanjutnya itu kurangnya inovasi dalam produk. Selanjutnya itu belum memaksimal pemasaran online, kesulitan dalam pendistribusian, terus tidak adanya branding menjadi cukup permasalahan yang serius di UMKM, dan selanjutnya tidak melakukan program loyalitas dalam pelanggan. Karena tadi pembahasan yang tentang kelemahan dalam koperasi dan UMKM, di sini saya akan lebih ke cara mengatasinya, yaitu dengan perencanaan pemasaran. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan produk. Agar suatu produk itu dapat diterima oleh pasar, jadi harus mengupayakan agar sedemikian rupa dengan keinginan si konsumen itu, dan juga perlu menentukan ukuran fisik produk, terus bentuk, pengemasan, terus merek dagangnya juga, dan lain-lain, karena itu dapat mempengaruhi citra si produk tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dengan distribusi produk. Nah, masalah itu lebih ke penempatan pasar dan juga distribusi seperti apa yang tepat sesuai dengan si produk tersebut. Nah, juga pula harus menentukan distribusi yang lebih pendek agar cepat langsung ke konsumen. Jangan distribusi yang panjang karena dapat berpengaruh resiko terhadap kerusakan, dan juga akan harganya semakin tinggi karena perjalanan distributor yang terlalu lama. Selanjutnya itu ada penetapan harga jual. Dalam penetapan harga jual ini, caranya itu dengan menghitung seluruh biaya, dan cara menghitung yang selanjutnya itu penetapan harga jual dengan cara menghitung harga ongkos kirim dan juga melihat kondisi pesaing dan daya saing si produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada promosi. Nah, dalam promosi ini ialah menyampaikan informasi tentang spesifikasi produk dan juga keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Dan si organisasi tersebut harus bisa menentukan metode seperti apa penyampaiannya agar langsung kena sasaran ke pasar tersebut. Cara promosi itu dapat berupa iklan di media cetak maupun media elektronik lainnya. Selanjutnya ialah pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual ini pelayanan setelah melakukan transaksi, biasanya dilakukan oleh perusahaan agar terciptanya kepuasan pelanggan dan juga membangun kerjasama dengan konsumen, dan juga bisa untuk menjadi loyalitas terhadap pelanggan tersebut. Cukup sekian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.